Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Romansyah, NPM 03 2021 07729. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah kimia dengan berjudul Analisis Komparatif Material Katoda, NMC, dan LFP pada baterai lithium ion. Yang pertama, untuk flowchart bisa dilihat metode studi literatur. Pertama, kita mulai pencarian jurnal material katoda, NMC, dan LFP. Kemudian review material, pengumpulan data sifat kimia. Kemudian kita mengumpulkan 30 jurnal, dijelaskan secara eksplisit. Kemudian kita pembahasan analisis komparatif NMC dan LFP. Pendahuluan. Latar belakang. Perkembangan teknologi penyimpanan energi yang pesat mendorong peningkatan kebutuhan terhadap sistem baterai yang efisien, aman, dan berkelanjutan. Baterai lithium ion merupakan sistem penyimpanan energi elektrokimia yang bekerja melalui reaksi redoks reversibel antara elektroda. Material katoda berperan penting karena menentukan potensial elektroda, mekanisme reaksi redoks, serta kestabilan struktur. Selama proses interkalasi dan deinterkalasi ion Li+, perbedaan material katoda akan menghasilkan perbedaan karakteristik elektrokimia dan performa baterai. Kemudian permasalahan yang dihadapi. Katoda NMC memiliki struktur kristal berlapis dengan reaksi redoks logam transisi yang menghasilkan potensial elektroda tinggi, sehingga mampu memberikan densitas energi besar, namun aktivitas redoks yang tinggi meningkatkan kecenderungan reaksi samping elektrokimia dan ketidakstabilan struktur selama siklus berulang. Sebaliknya, katoda LFP memiliki struktur kristal olivin dengan ikatan PO yang kuat, sehingga reaksi redoks Fe2+ atau Fe3+ berlangsung lebih stabil dan menghasilkan umur siklus panjang meskipun densitas energinya lebih rendah. Tujuan penelitian menganalisis perbedaan karakteristik elektrokimia katoda NMC dan LFP berdasarkan densitas energi, umur siklus, dan kestabilan reaksi redoks. Kemudian berlanjut metode penelitian. Pertama, kita pendekatan penelitian, kedua sumber data, tiga seleksi literatur. Untuk pertama, penelitian ini menggunakan pendekatan sistematik literatur review atau disebut SLR. Untuk memperoleh pemahaman struktur mengenai perkembangan material katoda, NMC, dan LFP pada baterai lithium ion, serta mengintensis hasil penelitian terdahulu untuk membandingkan karakteristik dan performa elektrokimia kedua material. Sumber data. Artikel ilmiah dikumpulkan melalui basis data seperti Google Scholar, Science Direct, dan Springer Link dengan rentang waktu 2020-2025. Proses pencarian dilakukan menggunakan kata kunci seperti lithium ion baterai, NMC cathode, dan LFP cathode. Untuk memastikan keterkaitan dengan topik penelitian. Ketiga, seleksi literatur. Proses seleksi dilakukan dengan meninjau judul, abstrak, dan isi lengkap artikel, memastikan relevansi terhadap topik penelitian. Membahas material katoda NMC atau LFP, serta menyajikan data mengenai karakteristik, struktur kristal, dan performa elektrokimia dipilih untuk dianalisis lebih lanjut. Analisis data. Data hasil review dianalisis secara deskriptif dan komparatif untuk mengidentifikasi keunggulan, keterbatasan, dan tren pengembangan kedua material katoda. Hasilnya disintesis untuk memberikan gambaran performa dan prospek pengembangan material katoda baterai lithium ion di masa depan. Hasil dan pembahasan. Karakteristik umum material katoda NMC dan LFP.
Pertama, material katoda nikel manganese kobalt atau NMC berbasis oksida logam. Pertama, transisi dengan struktur kristal berlapis. Ion litium berada di antara lapisan oksida nikel, mangan, dan kobalt, memungkinkan proses interkalasi dan deinterkalasi ion litium. Kemudian komposisi Ni, Mn, dan Co mempengaruhi sifat elektrokimia dan kestabilan struktur. Material katoda lithium iron phosphate atau disebut LFP menggunakan senyawa LiFePO4 dengan struktur kristal olivin, memiliki kestabilan kimia yang termal yang tinggi. Difusi ion litium berlangsung melalui saluran satu dimensi, kemudian mendukung keandalan dan umur pakai jangka panjang baterai lithium ion. Perbandingan umum sifat elektrokimia. Secara umum, sifat elektrokimia material NMC dan LFP dipengaruhi oleh perbedaan struktur kristal masing-masing material, ditentukan oleh mekanisme transport ion litium, dipengaruhi oleh interaksi antara material katoda dan elektrolit, dioptimalkan melalui modifikasi komposisi kimia, ditingkatkan dengan rekayasa ukuran dan morfologi partikel, didukung oleh perlakuan permukaan sesuai kebutuhan aplikasi baterai lithium ion. Kemudian untuk review jurnal katoda NMC, ada beberapa review. Densitas energi berada pada kisaran kurang lebih 175 sampai 275 Wh per kilo. Varian NMC 111 sampai 532 menunjukkan densitas energi menengah dengan umur siklus relatif lebih panjang. Varian NMC 622 sampai 811 atau disebut Ni rich menghasilkan densitas energi tinggi namun umur siklus lebih pendek. Umur siklus NMC berada pada kisaran kurang lebih 850 sampai 1800 siklus. Modifikasi seperti surface coating dan aditif mampu meningkatkan stabilitas siklus. Aplikasi NMC banyak diarahkan untuk kendaraan listrik berenergi tinggi. Kemudian kita lihat review jurnal katoda LFP. Ada densitas energi berada pada kisaran kurang lebih 120 sampai 160 Wh per kilogram. Kemudian umur siklus relatif panjang yaitu kurang lebih 2500 sampai 4200 siklus. LFP dengan carbon coating dan nanostruktur menunjukkan peningkatan densitas energi, struktur berpori dan rekayasa morfologi meningkatkan kinerja siklus. Kemudian performa LFP relatif stabil pada penggunaan jangka panjang. Aplikasi LFP banyak digunakan pada sistem yang menekankan keamanan dan keandalan. Kemudian ada dua grafik. Dari grafik pertama, karakteristik densitas energi antara LFP dan NMC. Kemudian grafik kedua, perbandingan karakteristik umur siklus LFP dan NMC. Kemudian kita lihat untuk densitas energinya. NMC menunjukkan densitas energi lebih tinggi, kurang lebih 180 sampai 275 dibandingkan LFP. LFP memiliki densitas energi lebih rendah namun relatif stabil di 120 sampai 160. Terdapat trade-off antara densitas energi dan kestabilan struktur material katoda. Kemudian untuk karakteristik umur siklus. Material katoda LFP menunjukkan umur siklus lebih panjang dibandingkan NMC. Umur siklus berada pada kisaran 850 sampai 1800 siklus. Sedangkan LFP 2500 sampai 4200 siklus. Stabilitas struktur dan kimia LFP berkontribusi terhadap ketahanan siklus dan keandalan jangka panjang. Future prospect atau prospek kedepannya.
Berdasarkan hasil review penelitian ke depan, berpotensi difokuskan pada pengembangan katoda LFP melalui optimasi pelapisan karbon dan rekayasa mikrostruktur untuk meningkatkan densitas energi tanpa mengorbankan umur siklus. Selain itu, pada katoda NMC diperlukan pengembangan strategi stabilisasi struktur, khususnya pada sistem dengan kandungan nikel tinggi, guna menekan degradasi dan memperpanjang umur siklus. Pendekatan ini diharapkan mampu menjembatani kebutuhan antara peningkatan energi spesifik dan ketahanan jangka panjang material katoda. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang bisa kami jelaskan yaitu berdasarkan hasil review literatur, perbedaan densitas dan umur antara katoda NMC dan LFP terutama disebabkan oleh perbedaan mekanisme reaksi elektrokimia dan struktur kristal material katoda NMC, menghasilkan energi lebih tinggi karena reaksi redoks logam transisi yang bekerja pada potensial elektroda tinggi. Namun, kondisi ini juga mempercepat terjadinya reaksi samping yang menyebabkan degradasi selama siklus berulang. Sebaliknya, katoda LFP memiliki reaksi redoks Fe2+ atau Fe3+ yang berlangsung lebih stabil dalam struktur kristal olivin sehingga perubahan struktur selama proses interkalasi dan deinterkalasi ion Li+ relatif kecil dan umur siklus menjadi lebih panjang. Dengan demikian, performa material katoda sangat dipengaruhi oleh keseimbangan antara energi yang dihasilkan dan kestabilan reaksi elektrokimia. Saran yang kami berikan berdasarkan hasil review ini, pengembangan material katoda ke depan disarankan untuk tidak hanya berfokus pada peningkatan densitas energi, tetapi juga pada pengendalian degradasi elektrokimia selama siklus berulang. Pada katoda LFP, penelitian selanjutnya dapat diarahkan pada optimasi pelapisan karbon dan rekayasa mikrostruktur untuk meningkatkan densitas energi tanpa mengorbankan umur siklus. Sementara itu, pada katoda NMC diperlukan kajian lebih lanjut terkait strategi peningkatan stabilitas struktur, khususnya pada sistem dengan kandungan nikel tinggi agar penurunan umur siklus dapat diminimalkan. Sekian, terima kasih dari saya Aditya Romansyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.